Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas di halaman 95 sampai dengan halaman 96 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. 1. A. Cermatilah kembali sebuah teks ceramah yang telah kamu baca atau simak. B. Secara berkelompok identifikasilah kaidah-kaidah yang ada pada teks tersebut. C. Catatlah hasilnya dalam format laporan seperti berikut. Topiknya apa, penceramahnya siapa, tempat dan waktunya kapan, di mana. Kaidah kebahasannya sebagai berikut. Ada A sampai dengan G, kata ganti orang pertama, kedua, sambung sebab akibat, sambung temporal, kata teknis, kata mental, dan kata persuasif. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Untuk topiknya, Pancasila membuktikan dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Penceramahnya Insinyur Soekarno. Tempat dan waktu Istana Negara 5 Juni 1958. Silakan kalian baca teksnya di halaman sebelumnya. Untuk yang A, kaidah kebahasaannya kata ganti orang pertama. Contohnya sebagai berikut. Barangkali dalam hubungan kita sekarang ini tidak ada seorang yang lebih dahulu hatinya daripada saya. Paragraf 1. Terharu oleh karena pada ini malam dengan tidak terduga-duga dan tersangka-sangka diucapkan oleh pembicara-pembicara perkataan-perkataan pujian terhadap diri saya. Yang ketiga, sambil mengulangi ucapan saya di Yogyakarta tatkala saya mendapat gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada sebagai tadi sitir oleh saudara Prof. Mr. H. Mohyamin bahwa saya bukan pembentuk atau pencipta Pancasila melainkan sekadar salah seorang penggali daripada Pancasila itu. Nah, itulah untuk yang A, kata ganti orang pertama yaitu menggunakan kata saya atau kata aku dalam berbicara. Kemudian yang B yaitu kata ganti orang kedua sapaan. Jawabannya atau contohnya sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, barangkali dalam kalangan kita sekarang ini tidak ada seseorang yang lebih terharu hatinya daripada saya. Yang kedua, kita saudara-saudara tidak mempunyai nasional bugais, apalagi tidak mempunyai nasional bongois revolusioner. Itu untuk yang B, kata ganti orang yaitu saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, yang C, kata sambung sebab akibat sebagai berikut. Contohnya, malahan dibicarakan pernyataan setia kepada Pancasila itu sebagai tanda mata kepada saya. Oleh karena besok insya Allah saya akan merayakan atau memperingati hari ulang tahun saya. Yang kedua, pada permulaan kata saya berkata terharunya hati saya itu terutama sekali ialah oleh karena saya ingat kepada perjuangan rakyat yang telah berpuluh-puluh tahun. Ketiga, gagal oleh karena tak mampu mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, pondamen yang kuat dan kekal dan abadi sebab hanya atas pondamen ini negara bisa kekal dan abadi. Kemudian, jangan dipertikaikan lagi, jangan diperdebatkan lagi, jangan pula diperdebatkan di konstituante sebab sebagai dikatakan oleh Mr. Muhammad Yamin, ini adalah warisan daripada orang-orang karuhun leluhur kita sejak beribu-ribu tahun. Itu untuk kata sambung sebab akibat. Kemudian yang D, kata sambung temporal sebagai berikut. Contohnya, terharu karena ingat kepada perjuangan dan penderitaan rakyat berpuluh-puluh tahun yang akhirnya melakukan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua, terutama sekali ialah oleh karena saya ingat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun tetapi yang akhirnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai yang kita miliki sekarang ini. Itu untuk yang D, kata sambung temporalnya menggunakan kata waktu yaitu berpuluh-puluh tahun. Kemudian yang E, kata-kata teknis sebagai berikut. Contohnya, saya minta kepada konstituante agar supaya lekaslah selesai dengan pekerjaannya.
Jangan ada seseorang Indonesia pula, satu pun jangan, yang menghendaki satu masyarakat yang berdasarkan atas sistem penindasan, penghisapan, exploitation, de one home per one home. Jangan kita perdebatkan hal itu lagi. Kemudian yang F, kata kerja mental. Contohnya, tidakkah pada tempatnya saya terharu dan merasa amat berterima kasih? Kemudian yang kedua, malahan dibacakan pernyataan setia kepada Pancasila itu sebagai tanda mata kepada saya. Oleh karena besok insya Allah saya akan merayakan atau memperingati hari ulang tahun saya. Kemudian yang ketiga, gagal oleh karena tak mampu mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kata kerja mentalnya. Kemudian yang G, kata kerja persuasif. Contohnya, memang saudara-saudara, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, untuk menggugurkan imperialisme harus didasarkan atas persatuan. Yang kedua, saya membenarkan perkataan saudara Kiai Haji Maskur, kawan saya yang tercinta, bahwa kita mengharap kepada konstituante lekas dapat menentukan undang-undang dasar yang tetap bagi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, maka bangsa Indonesia pun harus mempunyai belief, mempunyai gelof, mempunyai kepercayaan. Itu untuk kata-kata persuasifnya atau kata-kata yang memiliki tujuan untuk mengajak. Oke teman-teman, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dari A sampai E dan masukkan ke tabel yang telah disediakan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah tugas praktek. Silakan kalian lakukan silang baca dengan kelompok lain di kelas kalian masing-masing dan berikan penilaian. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tugas kali ini. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.